Langit senja berwarna kemerahan dengan semburat jingga yang suram, awan hitam pekat mulai bergulung di ufuk barat. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah kampung kecil di Jawa Barat, suasana mencekam mulai terasa. Rian, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, bersiap untuk jalan-jalan di kampungnya. Dia membawa pedang mainan kesayangannya, terbuat dari plastik berwarna perak dengan gagang berwarna biru. Pedang itu selalu dia bawa kemana-mana, meskipun hanya mainan, Rian selalu membayangkan dirinya sebagai pahlawan pemberani. Rian berjalan menyusuri gang-gang sempit kampung. Suasana sunyi dan sepi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Sesekali, dia melihat bayangan hitam bergerak di balik jendela rumah-rumah penduduk. Tiba-tiba, Rian mendengar bisikan di telinganya. Suara itu halus, namun menusuk, seperti suara angin yang berbisik. Rian, Rian. Rian menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada seorang pun di sana. Dia mulai merasa takut, bulu kuduknya berdiri tegak. Langkah kaki Rian semakin cepat. Dia ingin segera pulang ke rumah. Namun, di depan sebuah rumah tua yang kosong, dia melihat sesosok putih yang tinggi dan ramping. Sosok itu memiliki rambut panjang dan hitam, menjuntai hingga ke tanah. Matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Kuntilanak! Teriak Rian ketakutan. Kuntilanak itu menyerang Rian dengan kekuatan angin yang kencang. Angin itu berputar-putar di sekeliling Rian, seperti badai kecil yang siap menerbangkannya. Rian tidak gentar. Dia menghunus pedang mainannya dan bersiap untuk melawan. Meskipun hanya mainan, Rian bertekad untuk melawan kuntilanak itu dengan sekuat tenaganya. Rian menebaskan pedangnya ke arah kuntilanak. Kuntilanak itu menjerit kesakitan, namun tidak menghilang. Tiba-tiba, kuntilanak itu berubah menjadi raksasa yang besar. Tubuhnya membesar dan semakin tinggi, seperti gunung yang menjulang tinggi. Rian semakin ketakutan. Dia hampir putus asa. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara teman-temannya, Dimas dan Rani, yang datang untuk membantunya. Dimas membawa tongkat kayu yang diwariskan oleh kakeknya. Tongkat itu memiliki kekuatan magis untuk melawan makhluk halus. Rani membawa sebuah jimat pemberian neneknya. Jimat itu dapat melindungi mereka dari bahaya. Bersama-sama, mereka bertiga melawan kuntilanak raksasa itu. Rian menyerang dengan pedang mainannya, Dimas memukul kuntilanak dengan tongkat kayunya, dan Rani melindungi mereka dengan jimatnya. Pertempuran sengit berlangsung selama beberapa jam. Kuntilanak raksasa itu semakin lemah dan akhirnya terluka parah. Dengan teriakan terakhir yang menggetarkan langit, kuntilanak raksasa itu menghilang, terbawa oleh angin malam. Rian, Dimas, dan Rani kelelahan dan penuh luka. Namun, mereka bahagia karena berhasil mengalahkan kuntilanak raksasa itu. Malam kembali sunyi, hanya suara tangisan mereka yang memecah keheningan. Penduduk kampung yang mendengar keributan itu keluar dari rumah mereka. Mereka melihat ketiga anak itu dan membantu mereka berdiri. Rian menceritakan apa yang telah terjadi, dan para penduduk kampung mendengarkan dengan penuh kekaguman. Mereka memuji keberanian ketiga anak itu dan menyebut mereka sebagai pahlawan kampung. Namun, misteri tentang kuntilanak raksasa itu masih belum terpecahkan. Dari mana asalnya? Mengapa dia menyerang mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menghantui mereka hingga malam-malam berikutnya. Pengalaman malam itu meninggalkan trauma bagi Rian, Dimas, dan Rani. Mimpi buruk tentang kuntilanak raksasa sering menghantui mereka. Namun,
Mereka tidak pernah melupakan pelajaran penting yang mereka dapatkan malam itu, keberanian, persahabatan, dan kekuatan iman. Meskipun dihantui rasa takut, mereka tetap teguh dalam pendirian mereka untuk melindungi kampung mereka dari bahaya.